Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu kembali pagi hari ini dalam renungan Selasa pagi GKJ Kerten Surakarta. Bersyukur sekali pagi hari ini saya bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita kembali bersatu hati, dipersatukan Tuhan dalam renungan Selasa pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini, marilah bersama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan melimpahi kami dengan anugerah yang luar biasa, sehingga saat ini Tuhan kami bisa membuka mata kami bisa kembali mengikuti renungan di Selasa pagi ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mohon Engkau hadir di dalam hati kami, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga saat ini kami mampu membuka hati kami untuk menerima setiap firman-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memampukan kami untuk bisa mengaplikasikan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari-hari nanti. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang saat ini berkesempatan untuk menyampaikan renungan, kiranya apa yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengaturkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini saya mengambil satu tema yang mungkin sudah sangat familiar sekali dengan Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu tentang kekhawatiran. Ini sudah sangat sering kita rasakan ya bahkan ya, dan juga mungkin kita pernah mendengar dari beberapa teman, kerabat, atau kenalan kita yang mungkin cerita dengan kita tentang kekhawatiran mereka. Nah, hari ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana sih kekhawatiran itu, dan bagaimana kita mengatasi sebagai orang Kristen dan orang yang percaya kepada Tuhan, kita terlebih dahulu membuka firman Tuhan untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Kita membaca firman Tuhan dalam kitabnya di Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 34. Saya akan membacakan untuk saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, demikian Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih untuk dasar renungan kita pagi hari ini. Tadi dari perikop judulnya sudah jelas ini adalah tentang hal kekhawatiran. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa renungan pagi ini kita akan membahas tentang kekhawatiran. Sebenarnya
khawatir itu seperti apa sih ya? Wajar atau tidak? Saya percaya semuanya di sini pasti pernah merasakan yang namanya khawatir, cemas, yang pada akhirnya menimbulkan rasa takut akan sesuatu. Nah, pertanyaannya, kira-kira khawatir itu apakah sesuatu hal yang memang wajar dialami sebagai kita adalah orang percaya dan juga orang yang beriman kepada Tuhan, atau itu hal yang aneh justru malah? Nah, Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, pernah ada teman saya yang bilang, justru kalau manusia itu nggak khawatir itu justru malah hal yang nggak wajar dan aneh gitu. Saya pikir benar juga ya, karena menurut saya manusia itu kan diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk bisa merasakan, entah merasakan yang namanya sedih, bahagia, bahkan merasakan khawatir, cemas, juga merasakan takut. Jadi memang kalau manusia terkadang merasa khawatir atau cemas, itu hal yang memang wajar. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai orang Kristen bagaimana mengatasi rasa khawatir itu? Ketika kita mungkin dalam hari-hari ya, pasti pernah merasakan namanya khawatir akan sesuatu. Kita mengatasinya seperti apa? Kita punya Tuhan, kita orang beriman, kita percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita khawatir, kita harus seperti apa? Karena dalam firman tadi sebenarnya sudah jelas Tuhan memerintahkan kita bahwa kita janganlah merasa khawatir akan sesuatu. Karena dalam firman Tuhan tadi dijelaskan kita nggak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan, akan apa yang kita minum, dan akan apa yang kita pakai. Tapi sebenarnya mencakup semuanya. Jadi kekhawatiran memang tidak hanya tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, tentang apa yang kita pakai. Tetapi mungkin ada banyak hal yang lebih dari itu yang kita khawatirkan. Tetapi Tuhan sudah menjelaskan di sini bahwa janganlah khawatir akan segala sesuatunya. Karena Tuhan pasti sudah akan memelihara kita atas kekhawatiran kita. Tetapi terkadang saudara, yang terjadi adalah kita susah untuk tidak merasa khawatir. Saya sendiri pun terkadang setiap harinya selalu saja ada hal yang membuat saya merasa khawatir. Istilahnya pada akhirnya membuat saya overthinking akan sesuatu gitu ya. Terlalu memikirkan hal yang sebenarnya yang saya khawatirkan mungkin belum tentu akan terjadi, tetapi sudah banyak pikiran yang jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu ya. Dan akhirnya menimbulkan rasa cemas, terkadang juga rasa takut yang berlebihan. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan membiarkan rasa khawatir itu terus kita rasakan dan akhirnya membuat kita merasa justru semakin terpuruk, semakin merasa putus asa, atau kita cukup cerita dengan orang lain, dengan teman, dengan keluarga, sudah membuat sedikit lega. Tetapi apakah kalau dengan cara seperti itu kekhawatiran kita ada penyelesaiannya? Saya rasa tidak, saudara ya. Ketika kita cerita, oke, mungkin kita merasa lega karena kita sudah menyampaikan unek-unek kita, khawatir tentang sesuatu gitu, takut akan sesuatu yang terjadi. Itu hanya akan membuat kita hanya sedikit lega, tetapi tidak ada penyelesaian atas kekhawatiran yang kita rasakan tersebut. Nah, bagaimana? Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebenarnya Tuhan sudah memberikan jawaban ketika kita merasakan khawatir. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, Tuhan sudah berfirman kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, jadi saudara, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi kekhawatiran yang kita rasakan, jawabannya ya di 2 Petrus 5 ayat 7 tadi sebenarnya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Namun terkadang ketika kita khawatir, kita merasa cemas,
yang mengakibatkan kita menjadi sedikit menutup mata kita karena kita terlalu fokus akan apa yang kita khawatirkan dan akan apa yang kita cemaskan atau takutkan, sehingga menutup mata kita bahwa sebenarnya kita tuh punya loh Tuhan yang lebih besar kuasanya dari apa yang kita khawatirkan, dari apa yang kita cemaskan, dari apa yang kita takutkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi karena kita terkadang fokus dengan apa yang kita khawatirkan, kita jadi seperti, aduh, intinya cuma kayak gimana ya, aduh kalau gini besok gimana ya, aku pasti gini, aku pasti gitu. Terlalu banyak pikiran sehingga kita menutup mata dan hati kita bahwa kita punya Tuhan. Nah, sebagai orang yang selalu percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bagaimana ketika kita khawatir, kita tuh larinya sama Tuhan. Nggak perlu pas hanya khawatir, nggak perlu pas hanya kita cemas, tetapi dalam hari-hari kita yang mungkin baik-baik saja, supaya kita lebih kuat dalam menghadapi setiap kekhawatiran yang terjadi atau seringkali mungkin kita rasakan, ya kita harus selalu mendekat dengan Tuhan. Kita harus selalu berkomunikasi sama Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak enak, seperti ketika kita merasa khawatir, kita langsung bisa tahu dan langsung bisa mengerti apa yang harus kita lakukan, yaitu berdoa. Kita lari kepada Tuhan, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan pasti akan memberikan solusi atas apa yang menjadi kekhawatiran kita. Walaupun memang Tuhan punya caranya sendiri ya untuk memelihara umatnya. Dalam setiap keadaan manusia, Tuhan punya caranya sendiri. Terkadang A dan B, Tuhan punya cara yang berbeda. Tetapi itu adalah baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara dan tolong kita. Seperti di dasar renungan kita tadi dalam Matius 6, di ayatnya yang ke-33, yaitu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita sudah menjadi hamba Tuhan yang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita sudah menjadi anak-anak atau hambanya yang sudah selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita taat, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara kita, percayalah, maka Tuhan akan menambahkan semuanya kepada saudara semuanya. Jadi ketika kita merasa khawatir akan sesuatu, kita merasa cemas akan sesuatu, jangan pernah mengandalkan manusia, karena manusia yang akan membawa kekecewaan. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan untuk kita, untuk segala kekhawatiran kita, untuk segala kecemasan dan juga ketakutan kita. Jadi saudara, hati-hati, terkadang kalau kita membiarkan rasa khawatir itu terus-menerus ada di dalam hidup kita, itu bisa dijadikan iblis untuk mengintimidasi hidup kita dan menjadikan kita justru lebih menjauh dari Tuhan. Nah, supaya kita tidak terintimidasi dengan segala rasa yang kita miliki, dan supaya hidup kita juga tidak terintimidasi oleh iblis melalui kekhawatiran yang kita rasakan, kita harus selalu kuatkan iman kita. Dengan kita baca firman Tuhan, dengan kita berdoa, kita lebih dekat dengan Tuhan, niscaya Tuhan pasti akan selalu memampukan kita untuk menghadapi setiap kekhawatiran yang kita miliki. Jadi mari saudara, hari ini mungkin banyak dari Bapak Ibu Saudara semuanya pernah mendengarkan renungan atau khotbah tentang yang namanya kekhawatiran. Dan mungkin juga sudah dijelaskan banyak bagaimana mengatasi kekhawatiran sesuai dengan iman Kristen. Tapi pagi hari ini, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara yang terkasih, supaya ketika kita menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini ya saudara, kita semakin dikuatkan dan dijauhkan dari yang namanya perasaan khawatir yang berlebihan. Dan kalaupun memang kita mengalami itu, kita sudah tahu kita harus bagaimana, kita harus lari kemana.
karena kita punya mungkin khawatir yang kita rasakan berbeda-beda. Saya dan juga Bapak Ibu sudah terkasih pasti punya kekhawatiran yang masing-masing, tapi kita punya satu hal yang sama, yaitu kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mampu memelihara kita, yang mampu menjaga dan memberkati kita, memampukan kita untuk melewati semua masalah, melewati semua kekhawatiran yang kita miliki. Baik, dan semoga renungan pada pagi hari ini mampu untuk menguatkan kita semuanya untuk menjalani hari ini, menjalani hari ke depan. Dan semoga kita semuanya dimampukan untuk bisa melewati setiap kekhawatiran yang kita miliki. Dan mari kita selalu andalkan Tuhan dalam setiap perkara dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Dan mari kita menutup renungan pagi hari ini dengan bersatu hati kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang luar biasa, Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kami memiliki Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan, hari ini kami kembali menyerahkan hidup kami. Kami mau percaya dan kami mau taat Tuhan dengan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan yang mampukan kami untuk kami melewati setiap masalah yang ada di dalam hidup kami. Kami mau serahkan setiap apa yang menjadi kekhawatiran kami saat ini Tuhan. Kami tahu tanpa kami berbicara kepada Tuhan, Tuhan sudah mengerti setiap kekhawatiran yang kami miliki masing-masing. Dan kami mau Tuhan saat ini hanya bersandar kepada tangan Tuhan saja. Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kiranya tangan-Mu yang bekerja Tuhan, untuk setiap masalah yang saat ini terjadi dalam hidup kami. Dan berkati Tuhan hari-hari kami, baik hari ini ataupun hari-hari esok. Kami percaya tuntunan tangan-Mu yang akan selalu menggandeng kami. Berkati Tuhan untuk hari ini dan untuk hari-hari besok. Berkati setiap kami yang akan melanjutkan aktivitas. Kiranya nama-Mu senantiasa dipermuliakan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa mengawali hari ini dengan berdoa. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.